Yo dan halo guys, kembali lagi di YouTube channel Marvel Daril. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas penjara-penjara yang paling menyeramkan yang berada di Indonesia beserta faktanya menurut beberapa artikel. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena itu semuanya gratis, men. Oke, tanpa basa-basi lagi, tutup mulut, pasang telinga, mari kita dengarkan. Yang pertama ialah Museum Fathahillah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta atau lebih dikenal sebagai Museum Fathahillah yang terletak di Taman Fathahillah, Jakarta Barat, dulunya merupakan Balai Kota Batavia. Dibangun pada tanggal 1707 sampai 1712, bangunan tersebut digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Bangunan penjara bawah tanah tersebut sangat kecil dan gelap. Tahanan laki-laki dan perempuan dipisahkan dan kebanyakan para tahanan adalah kaum pribumi yang mencoba memberontak Belanda, guys. Fakta-fakta penjara Museum Fathahillah Jakarta. Yang pertama, satu, tidak dibangun sejak awal. Ternyata penjara bawah tanah ini tidak dibangun sejak awal pembangunan gedung ini. Penjara bawah tanah ini dibangun setelah fungsi gedung berubah dari balai kota menjadi dewan pengadilan. Penjara bawah ini sangat kecil dan gelap. Ada dua jenis penjara, yaitu penjara laki-laki dan penjara perempuan. Kebanyakan yang ditahan adalah kaum pribumi yang mencoba melawan penjajah. Fakta yang kedua, mencapai 70 tahanan dalam satu sel. Wah, gila, kayak gimana itu, guys? Di ruangan yang kecil dan gelap ini bisa jadi ada 50 sampai 70 tahanan yang tinggal. Kalian bayangkan, satu ruangan 50 orang sampai 70 orang, gila. Fakta yang ketiga, Pangeran Diponegoro. Salah satu pahlawan yang pernah ditahan di penjara bawah tanah ini adalah Pangeran Diponegoro. Bahkan ada kejadian mistis yang dipercaya terjadi ketika Pangeran Diponegoro ditahan, yaitu tubuhnya masih terdapat di dalam penjara, tetapi ada yang melihatnya berjalan-jalan di suatu daerah untuk mengabarkan peperangan. Fakta yang keempat, tanpa renovasi. Uniknya, penjara bawah tanah ini tidak pernah direnovasi sampai sekarang. Pengelola hanya melakukan pengecatan, bentuknya masih sama persis seperti pada masa penjajahan dulu. Besi-besinya masih kokoh dan terlihat bahwa penjara ini memang tak mudah ditembus. Gila, guys, itu 4 fakta dalam penjara Museum Fathahillah. Nah, kita lanjut ke penjara nomor 2, guys, yaitu penjara Kalisosok. Penjara Kalisosok adalah bekas penjara yang terletak di kawasan utara Surabaya, Jawa Timur. Penjara tersebut dibangun pada masa pendudukan Belanda dan pernah menjadi tempat penahanan sejumlah tokoh kemerdekaan Indonesia. Menurut cerita, penjara tersebut sangat ditakuti para narapidana karena tempatnya yang sempit, gelap, dan pengap. Nah, dan ini dia fakta-fakta penjara Kalisosok Surabaya. Fakta yang pertama, dibangun pada 1808. Penjara Kalisosok dibangun pada tanggal 1 September 1808 dan menghabiskan biaya sebesar 8.000 gulden. Penjara ini sampai sekarang masih bertahan di kawasan Surabaya Utara lantaran masyarakat sekitar masih ingin mempertahankannya sebagai salah satu saksi perlawanan area-area Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan tempat tersebut sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi. Fakta yang kedua, penjara bawah tanah. Menurut sejarah, hampir semua pejuang kemerdekaan Indonesia pernah merasakan kejamnya penjara Kalisosok, terutama pada tahun 1940 sampai dengan 1943, ketika masih berjuang memerdekakan diri dari kekejaman Jepang.
zaman penjajahan Jepang berarti guys. Sebelum kemerdekaan, tempat pengasingan bawah tanah penjara ini masih kerap digunakan untuk memenjarakan narapidana. Namun setelah 1945, ruangan bawah tanah sudah tak lagi digunakan. Fakta yang ketiga, paling ditakuti napi. Fakta yang ketiga, paling ditakuti napi. Penjara ini memang disebut-sebut sebagai tempat yang paling ditakuti para narapidana lantaran tempatnya yang sempit, gelap, dan pengap. Bayangkan saja dalam satu ruangan yang kapasitasnya hanya 20 orang guys, itu dipaksa agar dapat ditempati 90 orang. Kalian pikir aja itu ruangan kapasitas 20 orang tapi dipaksa harus diisi 90 orang. Nggak sesak gitu kita. Sempit kayak gimana ya? Fakta yang keempat, dinding tak bisa dipaku. Wow, dinding antar bilik juga dibuat sangat kokoh, bahkan paku saja tidak bisa ditancapkan di sana. Gila, sekuat apa itu dindingnya. Lanjut, fakta yang kelima, teriakan minta tolong. Dulunya penjara bawah tanah ini juga digunakan sebagai tempat penyiksaan, sehingga tak heran bila sampai sekarang masyarakat sekitar sering mendengar suara teriakan meminta tolong setiap malam di dalam tembok penjara. Lanjut, fakta yang keenam, penjara para pejuang. Hampir semua pejuang pernah mendekam di dalamnya, termasuk Soekarno, selain W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, lalu KH Mas Mansur, santri KH Hasyim Asyari yang kemudian memimpin Muhammadiyah. Next, kita lanjut di penjara nomor 3 yang paling menyeramkan di Indonesia, yaitu Nusa Kambangan. Siapa sih yang nggak tahu Nusa Kambangan guys? Pasti kalian semua tahu itu Nusa Kambangan itu penjaranya seperti apa, ya kan? Mungkin kalau yang sebelumnya penjara itu kan zaman penjajahan, jadi masih sejarah itu masih kurang apa ya, masih belum banyak yang terlalu tahu. Tapi kan di zaman sekarang kalau Nusa Kambangan itu pasti ya otomatis semua tahu. Nah, di Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah ada beberapa lembaga pemasyarakatan dengan keamanan super maksimum. Lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan khusus ditempati oleh para penjahat kelas kakap dengan penjagaan yang sangat ketat. Banyak kalangan menyebut bahwa Nusa Kambangan merupakan penjara paling seram di Indonesia karena kerap dijadikan tempat eksekusi untuk para tahanan dengan vonis hukuman mati. Nah, sekarang kita masuk ke fakta-fakta penjara Nusa Kambangan. Fakta yang pertama, tidak ada sinyal. Semenjak terjadinya kasus penyelundupan 1,2 juta pil ekstasi pada 2017 silam, pulau ini dijadikan blank spot tanpa akses sinyal. Jadi pulau ini benar-benar tidak memiliki akses sinyal. Meski demikian, penjara ini menyediakan telepon umum bagi napi yang berkelakuan baik untuk menghubungi kerabatnya dengan penjagaan yang ketat tentunya. Fakta yang kedua, lapas Nusa Kambangan dijaga sangat ketat. Meski narapidana bisa kabur dari penjara, mereka tak akan bisa lolos dari mencekamnya hutan dengan banyak hewan buas yang berkeliaran. Penjara ini dibuat super ketat mengingat para penghuninya adalah penjahat kelas kakap seperti bandar narkoba, pembunuhan berencana, hingga teroris. Setiap dinding penjara ini dikelilingi kawat berduri dan dipantau dengan menara pengawas. Fakta yang ketiga, pusat eksekusi mati. Dijebloskan ke penjara ini adalah mimpi terburuk para narapidana, apalagi ketika mendengar nama Lembah Nirbaya. Lembah tersebut adalah lokasi dilaksanakannya eksekusi mati para narapidana. Narapidana yang menginjakan kaki di lembah ini tidak akan pernah kembali dengan selamat. Fakta yang keempat, Gliger, bangunan paling mencekam di Nusa Kambangan. Ada dua lokasi yang kerap dijadikan tempat eksekusi mati, yaitu Lembah Nirbaya dan reruntuhan lapas Gliger.
Narapidana terkenal yang dieksekusi mati di reruntuhan lapas Kliger adalah Rio Martil, pembunuh berdarah dingin yang telah menghabisi 4 nyawa dengan sebuah martil. Wow. Fakta yang keenam, lokasi eksekusi dirahasiakan. Saat akan diselenggarakan eksekusi mati, khususnya di lembah Nirbaya, area itu disterilkan dari siapapun, mengingat di lembah ini ada perkebunan jeruk yang diurus oleh para pekerja. Orang yang tidak berkepentingan diperintahkan untuk mengungsi. Jadi, tidak ada yang pernah tahu di mana lokasi persis pelaksanaan eksekusi mati. Wah. Nah, kita next yang penjara yang terakhir, penjara yang keempat yang paling menyeramkan menurut artikel-artikel di Indonesia ya guys, yaitu penjara Kerobokan Bali guys. Penjara keempat, penjara Kerobokan Bali. Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan terletak di Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali. Penjara ini dibuka pada 1979 dan menampung sekitar 1.000 tahanan pria dan wanita dari berbagai negara dan suku bangsa. Banyak penjahat kelas kakap dari berbagai negara menghuni lapas tersebut. Konon lapas Kerobokan juga menjadi sarang mafia narkoba. Beberapa waktu yang lalu sering terjadi kerusuhan yang disinyalir merupakan perang antar geng. Sementara penggeledahan yang sering dilakukan para sipir, ditemukan sejumlah barang yang seharusnya dilarang masuk ke penjara, diantaranya senjata tajam, telepon genggam, dan bong narkoba. Oke guys, itulah beberapa penjara yang paling mengerikan menurut dari beberapa artikel yang ada di Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, karena itu semuanya gratis men. Tunggu konten aku selanjutnya, and see you the next video. Bye bye.